Hai. Kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Debbie Sartiani. Kikas, Emansipasi, dan Iyu. Yes, Zaman Jawa ya. yes, seneng banget di sini udah ada Tante Iyut. Kita udah lama banget gak ketemu. Biasa kenal sama Tante Iyut ya kan, dari zaman desa. Keponakan ya jadinya. Iya, Ya ponakan dibuat-buat. dari zaman kelinci ya. Dari zaman Embe. egg di perut dari egg. masih ada itu. Iya kan, apa dia keluar, apa lu gendong-gendong. Oh. Iya kan, sekarang Desa udah bisa gendong. Nah, makanya. Oke, jadi seneng banget udah ada Iyut di Sindang. Kita mau ngobras sama Iyut. Yes. Obrak-abrik. Obrak-abrik. Aku kan waktu kecil juga nggak tahu kehidupannya dulu gimana Desa. Desa punya album dari umur berapa, Say? Aku 8 tahun. 8 tahun udah punya album loh, Say. Albumnya apa, coba cerita? Kalau- Berarti kecil besarnya di Jakarta terus langsung punya album. Iya kan? Iya kan? Album yang pertama apa? Meleduk tuh. Bukan lagi Meleduk gebur. banget. Iya, Hmm. itu judulnya Scooby Doo. Masih ingat nggak lagunya gimana? Coba. Ingat-ingat dikit kali ya. Coba. Kita terjemahin ke bahasa kau. Oke. Scooby Doo, Scooby Doo, Scooby Doo. Nama anjingku yang lucu. Coba. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Nama Rina anjing Eke yang luncang. Luncang boy. Oke kan? Oh, itu meledak banget tuh. Ya, aku dapat piringan emas. Piringan emas. Wow, yang ciri Itu tahun terbaik. berapa, Tan? Sembilan. 89. 89. Oh, aku baru setahun. 89. No, itu 79. 79. 79 kan lu masih 88 8 gua udah tahun. SMA dong, apa? Iya, lu masih 8 tahun Iya, soalnya. 79. 79. Terus meledak banget. Iya. Terus habis itu kan itu bersamaan Adi juga waktu itu. Madi. Ah, Sebenarnya awalnya nyanyi juga sama Adi pertama kali. Pertama sama Adi. Adi albumnya yang meledak waktu itu waktu kecil. Yang sama Ya. Cica. Sama Cica, terus yang Copot-copot. copot, copot. Iya, Gitu. Sama Ilham itu. Iya, lagunya gitu kan. Terus habis itu bikin album terus tuh. Terus habis tiap itu 2 produktif tahun banget. bikin album terus. Tiap tahun. Iya, Oh, sampai SMA. sampai SMA. Jadi konsep lagunya mengikuti perkembangan umur iya dong. Jadi lagu anak-anak, Ya, terus lagu remaja. remaja, terus Iya. lagu Lagi cita-cita. namanya sama Om Diana nih. Apa? Waktu remaja, waktu SMA sama omnya Diana. Iya. Tawuran kan. omnya. Berapa lama sih sama aku waktu itu? Sama Om Pi berapa lama ya? Opi itu Om Gustiasa ya, Om gue. Kita manggilnya Om. Gitu Om Pi. 7 tahun. Wow. 7 tahun lambret. Sampai loh. budak gitu, sampai budak. Berarti ketemu Butuh dong. Ih, sampai butuh meninggal juga masih ada. Oh iya. Kenal sama keluarganya loh. Sampai aku udah ke Padang. Udah ke Udah Padang. ngikut, Aku iya, di- sampai udah ke kampung udah. Udah ke kampungnya. Udah itu. Aku udah dulu semua. tinggal di Dumai kalau nggak salah, Tante Yud juga jalan-jalan ke Dumai. Iya, pernah Sempet syuting ya, di Dumai, dia lagi sama keluarganya lagi, emang papa lagi kerja di sana ya. Iya, dinas. Jadi sempet. Oh gitu. Sana, iya. Terus kenapa bubar, Say? Udah 7 tahun begitu. Gak tahu ya dari apa tuh. Soalnya sama-sama paling kecil. Oh iya, Jadi anak
Jadi Iya. sama-sama Egonya tinggi. ego kali ya, Hmm. egonya tinggi ya, Makanya. Say. Jadi terus bubar jalan deh. Kok jadi ngomongin Yongki ya? Iya iya, ngomongin Ye, karir Ye. Terus habis itu kan terus tuh sampai SMA, sinetron, segala Iya. film, segala macem deh ya. Mm-mm. Terus sampai bubar sama Ompi, Ye nggak pecongan lagi, Say. Udah, tapi masa dimarahin sih? Kan dia sudah sama itu tuh. Heeh. Terus Habis itu sama tante Keke. iya, maksudnya iya, kan dia udah dapet itu kan. Terus Eka dapat lagi, terus Eka ketemuan kan. Gue dimarahin, lo kok cepet banget ya katanya. Baru juga putus udah dapet lagi. Nah lu, tapi nggak sekarang jadi saudara sih. Tapi sih saudara. Itu mamaku juga masih saya hai kok. Iya, sama Om Rindi juga masih. Oh iya, sama dari ini. Say, kan Ye dari 8 tahun nih bikin album, nyanyi, artinya produktif banget kan. Ye sempat merasa waktu kecil, sempat merasa kehilangan masa kecil Ye apa gimana tuh? Biasanya kan hampir semuanya kan ngalamin hal-hal. Iya memang. Pas sebelum apa sih, sebelum nyanyi itu kan biasa memang, tapi memang mama tuh nggak boleh kita main keluar. Kayak aku main hujan aja tuh mama tuh nggak boleh banget gitu kan, takut sakit apa. Zaman dulu kan obat cuman puyer, tahu kan? Zaman dulu kan puyer Pahit. cuman satu, nggak ada lagi obat sakit panas apa puyer kan. Udah jadi. Kita kalau mau dikasih minum gini pahit. Oh kalau gua enggak, gua ditekap gini digituin dulu, kalau nggak mau kan. Iya. Udah, terus udah gitu pas udah mulai jadi artis kita nggak bebas segala macem, main tadinya main galasin, main semuanya diboleh, sekarang nggak boleh karena ya memang gitu, penggemar tuh tiap hari tuh di rumah tuh udah kayak aku cuma lihat begini tuh penggemar tuh sebenarnya si Adi lihat yang gitu nih, Adi duluan kan. Nah terus udah mulai nggak boleh main, ya kita paling kalau setiap habis show dari mana-mana hanya beli mainan. Zaman dulu ada Hoya kan, cuma ada Hoya doang yang besar. Ya udah, makanya aku lihat Barbie, lihat apa, aku udah punya duluan nih Barbie tahun berapa gue gitu kan. Sekarang Barbie begini, aku punya rumah-rumahnya. Ya mainnya di rumah aja. Memang ada nggak enaknya juga sih, maksudnya nggak boleh main bebas. Boleh sama tetangga-tetangga yang dulu, tapi mereka ke rumah, jangan aku yang main keluar gitu. Mereka boleh main ke rumah. Nah jadi rame-ramein segala macam apa kok. Ya pokoknya ada teman akrab 5 orang tuh pasti yang suka ke rumah main yang segala macam. Aku ajarin nyanyi, nari, aku jadi guru. Pokoknya di rumah nggak boleh main keluar. Oh jadi apa, homeschooling? Iya, karena gue memang suka apa ya, bukan suka jadi kepala apa tuh ketua, tapi memang senang aja ngumpul-ngumpul mereka. Kan zaman dulu tuh ada John Travolta tuh. Kita ikut-ikutan yuk. Tapi kadang-kadang malah jadi kepake kayak di Agustusan mereka aku tari gitu kan. Aku bikinin baju-baju segala macem, kayak pakai yang apa sih bukan benang, apa sih tambang itu tuh dibikin rombe-rombe kayak gitu. Oh, tali rafia gitu. Warna-warni itu kan disikat-sikat kan jadi kembang. Kayak gitu. Bikin kayak gitu. Tapi lo ngalamin ini nggak kayak misalnya, kan berarti kalau produktif, albumnya itu produktif artinya kan ngapalin lagu. Nah ini ada cerita lucu. Jadi gue punya sampai sekarang sih udah nggak. Jadi asisten gue ini namanya Mbak Sri. Jadi Mbak Sri tulisin kata-katanya kan, seenggaknya orang dengan menulis kan langsung ke otak dong. Langsung ke otaknya. Jadi sebelum gue rekaman dia udah hafal duluan. Makanya gue bilang kebalik nih. Jadi ini Kak tulisin, ketan udah tulisin, nanti aku yang ngafalin. Tapi untungnya gue cepet hafal ya. Kayak gitu. Cepet bisa ngafalnya paling cuma berapa, 1 hari apa gimana gitu. Kayak Terus gitu. waktu dulu kan juga dari umur 8 tahun kan. Nah umur 8 tahun itu udah sekolah kan Tante? Udah. Nah itu gimana tuh beda maksudnya Oh, bagi waktunya. waktu nyertong ngartis sama. Jadi kalau minta sama panitia, minta show-nya itu hari Sabtu. Oh oke. Jadi Senin sampai Jumat bisa sekolah gitu. Jadi kita maksudnya, tapi kadang masih suka izin sih, misalkan kayak syutingnya show-nya hari Sabtu, jadi kan Jumat kan nggak sekolah gitu kan. Izin, untungnya kan
aku dari dari TK sampai SMA itu nggak pernah di negeri. Jadi mereka lebih mengerti. Fleksibel. Iya. Lebih fleksibel lah. Selalu di sama Katolik. schedule. Maksudnya papa juga nggak tahu kenapa ya. Jadi nggak pernah di negeri sampai SMA. Jadi papanya Dese itu kan seorang aktor serba bisa juga ya kan? Sebenarnya nggak boleh jadi artis. Itu maksudnya? Jadi pokoknya anaknya dia semuanya maunya harus sekolah, nggak boleh jadi artis. Gitu. Tapi mungkin karena ya berjalannya kehidupan dan segala macam ya kita kan ya perlu biaya, perlu ini kebetulan lagi tuh pas ada Om Edi shoot jadi manajer kita. Jadi ya udah, sebenarnya papa sendiri sih nggak setuju nak jadi artis. Tapi papa waktu itu meninggal muda ya, aktor Bing Slamet. Iya, umur 47 tahun 74, gue masih 5 tahun. Itu mendadak sekali ya. Kamu masih 7 tahun. Iya, itu terakhir sebenarnya papa udah nggak boleh syuting film Cowboy Cilik. Dia kan bikin ya dia produsernya, direkturnya, dia nulis juga. Itu sebenarnya dari produser yang atasnya itu udah deh Mas Bing nggak usah diterusin gitu. Jadi pokoknya tapi papa tetap nerusin. Perbedaannya ada sih dari pas syuting pertengahan mau habis sampai yang di end itu mukanya papa udah mulai beda. Dan dubbingnya juga udah pakai bangku. Sakitnya apa ya waktu itu ya? Komplikasi ya, liver. Komplikasi liver. Dia bikin skenario sampai dia pingsan. Masuk rumah sakit lagi, terus diberikan lagi, udah stop, enggak, dibilang sampai selesai, maunya sampai selesai gitu. Kayak gitu. Tapi akhirnya anak-anaknya ya. Enggak semua, cuma 3 orang, yang lain kerja semua. Hits banget waktu itu ya papanya ya, papa kamu tuh hits banget sampai dibikinin lagu sama Eyang Titip Puspa ya. Judulnya Bing kan waktu itu kan, ya itu buat khusus didedikasikan buat papa kamu ya. Kamu masih agak kecil jadi belum terlalu inget apa inget? Antara inget dan tidak sih punya papa, cuman jalan-jalan masih inget. Cuman aku inget banget pas lagi papa meninggal, aku pegang foto papa, aku cuma bilang begini, ya Iut nggak bisa lagi dapat oleh-oleh dari luar negeri dong. Itu kan, cuma itu aja yang aku inget sih. Tapi antara punya papa apa enggak, ya masih agak nggak ingat semuanya. Nggak ingat semua, karena kamu Mungkin paling kalau, kecil. Ya kalau dari Uci mungkin lebih banyak ngerti gitu. Dari berapa bersaudara? 8. Uci paling tua? Enggak, Uci nomor 5. Oh, Uci nomor 5. Tunggu, yang aku kenal kan kamu, Adi Bing Slamet, Uci Bing Slamet. Ada 5. Kakaknya Adi ada lagi. Ada lagi kakaknya Adi. Temen yang bergerak di dunia entertain. Bertiga. Uci, Adi, kamu. Oh iya. Adi di atas kamu. Pas banget gitu. Jadi waktu itu produktif banget albumnya. Iya. Kalau Tapi film ada juga nggak sih? ya banyak. Apa tuh film yang Film paling layar lebar berkesan? apa sinetron? Film lebar yang katanya Galau Cinta, Galau. Bukan yang adik lu main. Iya, juga, iya. Samin juga main sama James. Iya, sama James. Galau Merpati tak pernah ingkar janji. Merpati tak Ya, pernah itu paling ingkar top banget janji. tuh. Sama Paramita, sama Mer, Iya. Belina, Hmm. sama adik-adik Eka gitu, sama Jay juga ya. Itu udah film keberapa tapi kan? Ya udah Udah gede. Ya, itu kan sering jemput anter. Jemput. Ya, ingat nggak? Ingat. Antar Omnya. jemput. Iya, ingat. Dulu kalau mama aku di Dumai, terus biasanya di Cilandak. Kamu sekarang tinggal di situ lagi. Iya, aku dengar mama beli ya. Iya. Tahu. Iya. Terus Yud, abis itu dia belum pernah nikah kan? Udah pernah ya? Udah. Oh, udah berapa tahun yang lalu? Udah lewat. Hah? Udah is over lah itu. Udah Jadi, over ya itu ya? Nggak usah disebut. Oke. Masalah yang narkoba itu narkoba narik telur bapak. Ya itu. Ya sebenarnya sih antara kejadian yang terakhir berapa tahun yang lalu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah itu sebenarnya yang gue pengen bahas sedikit. Tidak kesukaan gue sama ada salah satu kantor kepolisian lah ya. Biar mungkin mereka tahu yang disebut di mana aku ditangkapnya itu. Karena itu sepertinya bukan memang ditujukan aku ditangkap. Karena satu, mereka datang tidak izin. Nah kedua, tanpa surat penangkapan. Emang dia di rumah? Di rumah lagi mau tidur jam 11, setengah 11.
Malam. Ini sekarang aku mau ceritain semuanya. Dia matiin aku punya stop kontak. Aku pikir token aku habis. Tiba-tiba aku keluar, aku bilang ke kakakku, emang tokennya habis. Terus aku baru mau keluar gitu, mereka langsung masuk 5 orang, jangan bergerak. Nah gue kayak orang kesima, gue bingung kan, apa nih apa, makanya gue tuh ngamuk-ngamuk gitu karena nggak terima sebetulnya kan. Nah terus yang kedua itu aku lagi nangis segala macam, udah ya aku pikir ada surat penangkapan karena aku udah panik duluan. Ya mana ada sih surat penangkapan pakai spidol merah. Oh, surat penangkapannya pakai spidol. Terus beli lagi, disuruh beli lagi, dan mereka nggak bilang sama RT lo masuk. Suruh beli apa, materai? Materai. Maksudnya jadi surat penangkapannya dibikin saat itu. Pakai spidol merah, teman-teman. Berarti nggak diketik. Bukan, sebenarnya harusnya mereka harus ada surat resmi. sah dari dong. Nah coba gitu. itu apa penangkapan bang iseng apa gimana? Beli materai lagi. Nyuruh lagi beli materai. Itu karena dia nanya mana surat penangkapannya. Gue udah panik, gue nangis duluan. Jadi ya kan mereka kan bilang sama kepala kan harus ada surat. Cuman gue sambil gue kesel, gue nangis, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gila, surat pakai spidol merah, terus dia suruh RW beliin materai. Gue tanda tangan, kakak gue tanda tangan. Kenapa lo tanda tangan dong? Ya bagaimana, maksudnya kalau ngomong tanda tangan gimana, karena gue dengar pembelaan gue apa juga gitu, maksudnya cuman memang pas gue dites urin memang iya positif. Nah, tapi kan itu udah berapa lama yang lalu, karena kadarnya pun gue pas itu juga udah sedikit, udah 80%, udah mau habis lah, mau hilang gitu. Dan nggak ada, itu yang dibilang barang bukti ada bong, ada ini, ada itu, tuh semuanya bullshit. Itu dibuat, nggak ada. Makanya sebenarnya aku nggak ngerti mereka tujuannya apa, dan ya aku kesel banget, maksudnya nggak resmi. Dan ya untungnya alhamdulillah Tuhan juga nggak tidur, sekarang juga kantornya itu udah berantakan, dan aku terima kasih sama Pak Didik BNN yang support aku, dan aku memang di backup sama dia. Jadi pada malam itu akhirnya lu tanda tangan di situ, abis itu lu dibawa. Kronologis ceritanya jadinya apa? Dijebak aja apa gimana? Nggak tahu, mereka bilang aku nanya dari mana gini. Ya nggak perlu tahu, dia bilang gitu. Terus pakai disidang nggak? Pakai diadilin Nggak sempet dong, kan cuma 2 hari di dalam itu doang. Cuma 2 hari. Dan aku nggak masukin sel di ruangan penyidik. Ya gue tidur di bangku gitu deh. Sampai mereka bilang nggak mau di blow up. Maksudnya gimana? Tiba-tiba aku lagi tidur masuk ke Kompas kan, yang lagi gue ngamuk-ngamuk segala macam gini. Dan gue kadang-kadang suka bingung gitu kalau kayak mereka kenapa kalau artis dari mulai mungkin bangun tidur sampai disorot kejadiannya apa, tapi kenapa kalau anggota tuh cuma foto doang gitu. Sementara keburukan mereka kan banyak banget. Dan bukan banyak lagi. Tapi lo waktu itu kenapa lo nggak komplain atau nggak mau? Udah, sampai saya bilang kan diambil semua kan handphone, terus botol aqua dia bilang bekas padahal udah nggak ada tutupnya, udah nggak ada. Ya botol aqua bekas gue minum itu di kamar. Tapi tutupnya udah nggak ada. Jadi bisa aja dimasukin sesuatu gitu. Enggak, itu memang nggak ada. Ya bekas gue minum. Tapi dia tambahin sedotan lah, korek api lah, plastik. Nah, gue komplain soal plastik itu. Pas dia kan gue BAP 5 kali. Nah, itu kalau gue BAP 5 kali salah mulu, sobek. BAP lagi sobek. Apanya sih yang salah lagi, apa sih? Jadi mereka akhirnya terakhir difoto sama barang bukti yang mana itu bukan barang bukti gue. Pas lagi mau konversi pers kali buat apa? 5 kali BAP. Kesalahannya di mana gitu? Iya, makanya bilang katanya namanya salah lah, apalah, terus sampai terakhir gue bilang, loh ini kok barang buktinya malah difoto gini. Enggak, itu memang ada. Ini kan plastik. Enggak ada di lemari lo. Yang gini. Enggak ada. Dan ketahuan banget tuh baru. Plastiknya baru sampai ke ribut. Oh gitu. Jadi barbuknya nggak jelas gitu. Emang nggak ada. Gimana sih? Tapi kan ada yang dibilang sampai dibilang 0,7. Dari mana tahu 0,7?
0,7 tuh gue bilang berapa sih? Gue bilang 0,7, gue juga nggak tahu. Itu setengah. Hah? Sementara kan dibilang di konferensi pers, gue make kalau lagi ada uang, kalau nggak beli. Nggak. Tapi kok bisa tahu itu barang 0,27 dari mana? Kenapa lo nggak bikin istilahnya konferensi pers lo sendiri untuk menjelaskan? Males. Kayak di YouTube Males gitu. gue. Tapi kan gue alhamdulillah udah di backup sama BNN, dan BNN sudah menjelaskan kalau Pak Didi itu menjelaskan kalau memang gue ini pemakai ringan. Jadi dia dia bilang ada yang pemakai berat setengah ringan apa gue nggak ngerti, dan gue pemakai ringan. Nah ini nih kamu ini maksudnya tergolong pemakai ringan kan, dan itu pun ya dia nggak bilang gue jebak, pokoknya nih kamu ini permainan gitu. Jadi cuma 2 hari. Iya. Gitu. Akhirnya dipindahin dapat referensi dari BNN harus direhab. Sekarang pelajaran apa sih yang lo bisa ambil dari kejadian ini semua coba? Gue nggak ngerti karena sebenarnya gue udah nggak main sama orang-orang begituan. Maksudnya udah memang tapi sih ini gue yakin banget. Nah gue tahu siapa yang jebak gue, udah itu aja. Tapi nggak mau lapor ke polisi atau apa gitu, kayak gue tahu nih sebenarnya dia yang gini gitu, nggak buat nama baik gue jelek gitu, nggak mau maksudnya nggak mau diperpanjang gitu. Kalau tante gitu orangnya nggak mau rame, maksudnya ya udahlah gitu aja, nggak mau sama nyambung yang begini nggak gitu, nggak mau dia expose lagi untuk masuk membela diri, ya udah percuma lah buat apaan gitu. Sampai gue punya nomor telepon di Sadap. Gue ganti nomor telepon, tadi tuh disadap. Masa? Jadi teman gue bilang tuh di tap namanya. Jadi pas gue share lokasi, emang gue rajin lokasi rumah Iyut bin Slamet, ruang tamu Iyut. Nggak sekalian aja kayak Mermendes aja lo ituin. Jadi gue tanya sama teman gue itu di tap. Di tap tuh dia. Jadi satu orang ya sama polisi satu orang, jadi di cloning ya kartu gue, jadi melalui email kayak chipnya. Jadi kemana gue pergi dia tahu satu orang, dia bukan 2 orang, kan satu orang di komputernya dia. Masa gue rajin sih nyebar alamat. Jadi pas gue share ke temen tuh, rumah Iyut bin Slamet, ruang tamu Iyut, ada bacaan begitu di lokasinya. Oh iya? Nah gue tanya temen gue itu di tap namanya. Kayak di hack gitu ya kalau Di cloning apa kagak di cloning? Nggak ngerti. Di cloning. cloning Itu di cloning. Itu salah ya? Ya salah. Cloning sama di cloning. Kayaknya bahasa gaulnya cloning deh. Udah ke cloning lo deh. Iya. Kayak gitu. Oh, Gua gitu. Makanya ada yang genit kali nggak tahu lah. Jadi Tapi sekarang Tuhan apa? adil. Jadi sekarang apa? Apa namanya buat lo sekarang? Jadi mesti gimana nih pergaulan lo apa? Apa yang harus Apa dirubah? ngefilter jadinya, apa lo ngefilter filter teman-teman? atau lo? Enggak sih, maksudnya paling sekarang gini, ya Tuhan tuh nggak tidur. Jadi selama gue tahu temen yang baik yang ini, temen yang nggak yang ini. Jadi sebenarnya gue tuh nggak terpengaruh orangnya. Maksudnya kalau dia bilang gue nggak mau pergi, tapi memang ternyata teman lama yang gue tahu yang bukan artis, malah mereka lebih setia, malah mereka yang lebih care gitu. Lebih ada pada saat kita butuh gitu. Nah dibanding ya berteman sama artis pun juga ada beberapa lah ya yang pernah gue digolimi, gue nggak sebut orangnya, tapi Tuhan adil. Ya sekarang itu terjadi sama dirinya, dan ya alhamdulillah gitu. Pernah lah dizolimi tapi sama artis juga. Dulu tuh akrabnya udah akrab banget deh. Tapi gue nggak tahu di saat gue jatuh, di saat gue gimana, mereka mau ketemu gue, main sama gue, hanya yang tahu gue seperti apa gitu. Sampai gue datang ke tempat mereka, gue dizolimi gitu. Jadi pilih-pilih Adalah. teman harus bener, harus baik, harus bener ya. Harus memilih juga ya. Tapi ternyata itu akhirnya dia pun udah berpuluh tahun, ternyata sekarang ya kejadian sama keluarganya mereka. Adalah nantra. Ntar ya saya.
Terus lo ada rencana apa lagi ke depannya, Yud? Maksudnya sekarang lagi pengen ngapain? Oh, aku lagi pengen buat single. Oh, nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Sekarang kan maksudnya kalau dulu kan capek, kalau satu album bisa 12 lagu. Sekarang kan satu lagu. Udah lagi mau mixing. Tinggal bikin video klip doang sih. Jenis lagunya apa? Lagunya itu kayak lagu Vina. Kayak Vina ya, kayak lagu judulnya Jatuh Cinta. Ada sih di SoundCloud tapi aku belum. Itu yang asal doang. Kayak gitu-gitu nanti apa ya mungkin bulan habis lebaran kali gitu. Baru rencana mencoba direalisasikan. Ya masukin ya seperti lah mana gitu. Kalau nikah lagi masih mau gak? Kalau untuk kehidupan pribadi gimana deh? Memang kadang-kadang gimana kalau dulu kan gini, gue berpikir gue nggak butuh laki-laki karena I got everything. Before ya maksudnya. Before ya. Iya kan? Itu karir masuk bagus, ya semua. Iya gitu. Kalau beli, gue beli, lo jual, gue jual, gue beli. Tapi sekarang memang ada sometime maksudnya ya bukan sendiri merasa sendiri kesepian enggak. Ya ngiri juga enggak, tapi enak kali ya kalau punya pasangan. Bisa share, bisa apa pergi kemana bisa ditemenin gitu kan. Padahal lebih ke companion kali ya sekarang ya. Ada temen gitu jadinya. Buat sharing, buat sharing ngobrol. Oh kalau gue justru orangnya jarang sharing ngobrol, gue lebih suka nulis. Maksudnya nggak suka curhat sama temen. Nah sama temen SMP pun tuh deket banget. Maksudnya malah orang yang sering sharing ke gue. Jadi kalau untuk gue cerita masalah gue pribadi tuh gue bukan yang nggak suka, tapi gue lebih suka nulis. Habis itu udah kadang-kadang gue sobek, kadang-kadang gue simpen. Lebih suka ngomong sama express yourself tuh. Iya. Writing. Iya daripada karena kalau dipikir ngadu sama temen dekat pun walaupun sedekat-dekat apanya, satu belum tentu mereka bisa mencahin masalah. Satu, kedua memberi kayak advice ke gue juga takutnya gue terima gue enggak ya tergantung gue. Satu capek bacot doang. Iya benar. Nah ketiga mereka jadi gampang tahu gue. Itu gue maksudnya ya karena gue orangnya nggak usah begituin, gue terbuka gitu loh. Jadi nggak usah pakai gimana malah kadang-kadang banyak banget tuh rahasia temen di gue, tapi gue karena mereka kenapa sih lo kok ngomong sama gue gitu, ya nyaman abis sama lo katanya, karena gue tau lo nggak akan ngomong ke orang gitu kan. Dan ngumpul sama teman SMA reuni itu kan, dia pada ngomongin begini-begini, gue main handphone aja. Terus kadang-kadang mereka pada kan dipanggil di sekolah kan SMA Nana, karena namanya Ratna. Nana diem aja belaga tuh katanya, padahal dia nggak mau ikut campur. Gitu. Terus tadi, balik lagi tadi apa pasangan jadi masih pengen nggak? Tapi masih ada. Atau go with the flow aja atau? Iya maksudnya ya ada sih beberapa, cuman maksudnya kadang-kadang kalau merasa gua nggak cocok ya udah, tapi nggak pernah jadi musuhan, semuanya berteman, nggak pernah ributnya tuh nggak pernah. Pokoknya semua berteman walaupun udah gimana gitu kan, karena anggap teman baik ya mereka baik sama aku, ya udah nggak pernah jadi musuhan. Kayak gitu. Karena ada kan yang kadang-kadang jadi jadi kayak gimana enggak. Berarti semua sama Ompi masih ngobrol dong? Masih. Maksudnya masih bersilaturahmi baik ya? Kan? Iya masih. Okay. Terus kalau misalnya tapi ada jodoh misalnya, mawar dong lo. Balik lagi kali sama dia. Balik lagi. Itu udah dari yang kapan kakak. Om yang mau ikut-ikutan ya. Itu dari pas sama si CK juga suruh balik lagi. Okay. Nih udah maang semuanya balik lagi enggak lah. Gitu. Tapi masih ada ya istilahnya kalau memang ada jodoh lo mau lah nikah lah. Iya, tapi lihat dulu, bukan lihat dulu ya. Yang jelas aku nggak mau jadi penganggur tentang orang itu aja.
Ya kadang memang ada yang suka tapi masih ada pasangannya atau gimana, aku nggak mau kayak sinetron apa tuh namanya pelakor gitu kan, nggak mau karena kita juga perempuan kan gitu kan, kayak gitu. Memang kadang-kadang kepengen juga ya lihat yang lain kayaknya ya kan, kalau kayak kawinan sendiri, tapi gue sih cuek aja, cuman kadang-kadang enak kali ya kalau pasangan pakai samaan kayak gitu aja sih. Terus untuk mungkin ada lo mau kasih apa ya, wejangan atau apa misalnya untuk yang hal-hal berbau narkoba gitu. Ya sebenarnya klise kalau gue jawab sih. Sebenarnya jangan coba-coba ikut-ikutan atau berteman, kan banyak kan dibilang oh gara-gara pergaulan. Semua. Tapi bener nggak emang gara-gara pergaulan? Enggak juga. Emang jadi mau yang nyobain. Depend on them gitu loh. Sebenarnya semua gitu. Ada yang bilang, makanya kan gue bilang jawabannya klise kalau gue bilang gara-gara salah gaul atau gara-gara keingin ketahuan, ingin coba-coba ya ketusan. Sebenarnya enggak, karena orangnya aja. Oh gitu. Jadi Iya. faktor utama karena orangnya. Jadi jangan suka menyalahkan situasi atau itu makanya kan kadang-kadang nih gara-gara bergaul sama dia kayak kakak-kakak juga. Makanya jangan berteman sama yang salah ini. Padahal gue nggak salah berteman deh gitu. Karena memang gue kepengen tahu aja awalnya. Tapi kan kalau klise jawabannya jangan salah pergaulan, jangan salah main sama ini. Semua kan tergantung manusianya. Bener nggak? Iya. Nah, jadi kembali lagi ke orangnya. Dan gue orangnya gampang terpengaruh sebenarnya. Kalau misalkan gue mau bandel-bandel, mau enggak, ya tergantung gue gitu loh. Enggak gampang. Cobain nih. Iya mau. Enggak, aku bilang enggak gitu. Gue enggak gitu. Dan ya gue ada sedikit kayak alitnya sih ada, karena gue bisa orang gitu. Kayak gitu. Oh, lu bisa lihat-lihat ini nanti. Dari kecil lo tahu pasti. Ini udah gitu udah bener-bener nari dulu. Kalau obinya latihan udah nari. Ya kan memang jadi sekarang di sini di Ember. entertainment. Kayak gitu. Maksudnya gitu. Jadi iya. kembali lagi ke orangnya. Jadi untuk yang apa namanya mencoba-coba gitu itu semua Kayaknya semua masalah enggak. narkoba itu semua kembali ke orangnya. Iya. Kalau memang awalnya memang ya sebenarnya waktu yang pertama yang 2011 tuh yang pertama kali kena. Iya. Itu kalau misalkan aku ikutin youth lagi bener gitu ya. Aku tuh mungkin sama Allah udah dicolek. Jadi pas lagi diajak sama temanku itu yang 2011 itu aku mau pergi 3 kali balik ke rumah, bolak balik ada yang ketinggalan. Kalau gue lagi nggak blank, mungkin gue, aduh kok gue kayaknya nggak mau pergi, nggak enak nih ya. 3 kali bolak balik tuh pulang ke rumah itu kayak nggak jadi lagi, balik lagi dan ketinggalan gini. Tapi akunya lagi blank, Nggak peka. Nah, sebenarnya itu udah tanda gitu. Oh. Makanya aku bilang, oh iya bener juga sih ya. Itu juga tahu dari temen. Lu tuh sebenarnya bisa berasa kalau ada yang liatin lu segala macam, bisa tahu karena ya memang bener lagi pas lagi 2011 tuh aku kena itu udah ada yang bilangin, mungkin aku nggak peka gitu, bener 3 kali balik pulang ada yang tinggal, ada kenapa sih gue kalau gue lagi bener, tapi karena lagi blank ya nggak aku hiraukan gitu. Kebablasan juga jadinya. Itu kejadian 2011. Gitu. Gue aja udah lupa tuh 2011. Ya, makanya orang gue jadi mau di Amerika nggak jadi. Judulnya kan seluruh dunia tahu. Iya ya waktu itu ya. Iya. Lu sempat masuk apa enggak? Masuk Ya? Berapa lama waktu itu? itu cuma sebentar sih, 8 bulan baru. 8 bulan. Karena kan dibilang pemakai doang, nggak ini. Adi apa kabar sekarang? Baik, ya. Sehat yang penting ya, Say. Masih nyanyi gak sih? Siapa aku? Ya Om Adi. Kalau Om Adi mungkin nggak begitu ya, maksudnya dia syuting. Kalau aku masih nyanyi masih. Masih show masih. Maksudnya walaupun kayak kemarin kan ada di Bogor ada lomba nyanyi, terus ada seringnya acara gathering lah untuk kantor, untuk kayak kantor pajak,
kemarin juga dari Polda kan ngundang reunian Lido 85, aku diundang. Masih lama, tapi ya honor teman. Jadi bukan honor lagi kayak konser, enggak lah gitu. Yang penting kan ada pemasukan lah. Oke, kalau gitu makasih banyak loh, Iyut, Thank you obrolannya. banget. Kita udah lama gak ketemu, kita bisa ketemunya di ketemu. Delman Gaul. Lama banget, apalagi Elman. Ya, terakhir ketemu zaman Desa Kelinci ya. Enggak, Oh, waktu gitu. ulang tahun kawin Ayu. Oh, Kawin. Mamanya dia ternyata teman SMA-nya mertuanya Ayu. Iya benar. oh mamanya gitu, dia. baru-baru aja jadi. Iya, enggak. Pokoknya sebelum pandemi Oh, sih. sebelum pandemi. Masih kurus banget dia. Kamu mau ke Jepang ya? Iya. Dia baru mau ke Jepang, kayak gitu. Oh, waktu itu berarti 2018. Ya Ayu dia mau nikah deh, ketemu. Iya. Datang ternyata ya Lina itu Lina mak gue ya guys. apa namanya SMA-nya sama mertuanya 8. Ayu. Oh gitu, SMA 4. 8. Oh, SMA SMA 3, sorry. SMA Oh, Iya. SMA 3, SMA 4 soalnya saya. Udah kok ada Lina gitu kan. Terus ada aku. Oke. Pokoknya sehat terus, sukses terus ke depannya. Amin. Say. Sukses singlenya loh. Dan singlenya nanti. Ya nanti tungguin ya single aku ya, judulnya Jatuh Cinta. Jatuh cinta, Yes. say. Oke, kalau gitu ya, makasih. Thank you dan jangan lupa Itu tempat ini juga, tempat Iya, ini pastinya Oh, iya. tempat ini thank you Soare udah Soare, menyediakan tempat, Soare. minumannya Endul ya, kita jadi segar dan juga makanannya juga. Dan pastinya di subscribe, di Subscribe. Kompas, Komen. di komen, terus di apa tuh, di share, Di share. ya pokoknya semua deh, dan dihidupin notificationnya biar selalu terupdate dengan Delman Gaul dan aku Debbie Sahartian. Akika Emansipasi. Yudi, selamat. Bye. Debbie Dan Elman bergaul.